Nah ini kami tugasnya ya mengawal, memanage, kemudian pada akhirnya kita sebagai TPI kan, tim penilai internal gitu. Mhm, mhm. Dan menjadi IKU Pak yang kita berat. Di indikator kinerja utama kita ini kalau bisa meloloskan zona integritas. Hmm, Nah, hmm. Jadi sebetulnya kalau dibuat leveling Pak ya, Sekjen DPR dan Irtama DPR itu masalahnya lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di kementerian iya, dan lembaga lain persis. kan Pak ya. Iya. Jadi itu istilahnya kalau ada tunjangan kinerja itu risikonya lebih besar Harusnya itu. lebih tinggi. Harusnya lebih benar. Harusnya lebih besar. Betul. Nah, ini Pak sebetulnya kami yang dalam hari-hari ini ya, artinya agak agak risau itu dengan tunkin kita yang nggak naik-naik Pak sebetulnya. Hmm, Artinya dalam konteks pemenuhan secara teknokratis Pak, kami melaksanakan reformasi birokrasi karena di pengawasan ini juga selain pengawasan yang dilakukan dengan basisnya PP 60 yang AREP ya, audit, mhm, review dan sebagainya, mhm. kami juga melaksanakan berbagai delegasi dari kementerian Pak, terutama Kementerian Pan RB terkait dengan reformasi birokrasi. Iya, iya betul. Jatuhnya kan ke kami, Iya, iya. LKPP terkait dengan PBJ, Iya, iya, iya. kemudian BPKP terkait dengan P3DN misalkan. Tuh, nah itu kan ke kami semua ini. Nah, kami secara teknokratis reformasi birokrasi taruhlah kita memang sudah memenuhi untuk bisa naik tunkin sebetulnya gitu. Meskipun ada mandatori yang kita belum laksanakan terkait dengan penyederhanaan organisasi. Oh, iya. Jadi kembali lagi Pak, Menpan harus juga melihat karakteristik di lembaga legislatif. Kami nggak bisa kemudian tiba-tiba kabak komisi jadikan fungsional. Para anggota nanti ngamuk. Iya, iya, iya. Nah ini kan nggak Karena dipahami Pak. karena harus melayani langsung DPR kan. Betul. Para anggota belum tentu legowo dilayani oleh staf fungsional ya Pak Iya, ya. iya. Iya, iya. Nah itu kan karakteristik itu yang Hmm. tidak juga dipahami oleh Kemenpan RB kan. Nah, oleh karena itulah Pak sebetulnya dalam konteks beban tadi Pak, kalau kita belajar trias politika eksekutif, legislatif, yudikatif, legislatif ini kan ibaratnya otaknya negara Pak, Hmm. karena semua formulasi kebijakan itu dilahirkan di lembaga legislatif, Hmm. bahkan termasuk pejabat-pejabat publik strategis yang mengelola negara ini lahir dari DPR Pak. Hmm. Artinya kan ini kewenangan yang luar biasa kan. Nah, supportingnya kan kami. Harusnya kami ini juga pendekatan itu Pak dalam melihat reformasi remunerasi itu gitu. Iya, Tidak iya. hanya teknokratis gitu. Nah, sementara kan kalau pemerintah kan eksekutif. Istilahnya kalau otaknya itu DPR, ototnya itu kan pemerintah yang Hmm. melaksanakan ke pemerintah gitu. Nah, dalam konteks ini kan mestinya harus dipahami secara kelembagaan kita ini kan penting ya, sama halnya ketika di awal-awal reformasi birokrasi siapa sih yang mendapatkan tunken paling tinggi? Hmm. Ada BPK, MA, kemudian Kementerian Keuangan. Nah, kan dipandang strategis gitu. Iya. Sementara kami juga sebetulnya strategis karena kita mensupport lembaga yang menghasilkan tadi formulasi-formulasi kebijakan dan Iya. pejabat publik tadi Pak. Betul, betul. Gitu. Saya kira Pak Toto, saya waktu itu memang mengawal betul reformasi birokrasi di tahap awal, Pak ya. Kenapa dipilih lembaga-lembaga itu? Karena memang waktu itu pemikirannya ini harus dimulai. Hmm. Dimulainya dari mana? Nah, waktu bicara dimulainya dari mana, berarti waktu itu kemudian kita harus memilih dulu. Hmm. Memilih terhadap jadi lembaga-lembaga yang ngurusi masalah keuangan, Hmm. masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, Hukum, judicial ya ya. Pak ya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan uh, implementasi ketaatan hukum. Hmm. Waktu itu adalah kejaksaan waktu Kejaksaan, itu. Wah, ya. jadi itu yang dimulai. Hmm.
Sehingga 5 atau 6 organisasi itu kemudian menjadi lebih terdepan. Tetapi saya kira Pak Toto juga benar, sekarang ini memang indikator yang harus digunakan kalau konteksnya adalah reformasi mungkin sudah harus mulai berkembang lagi Iya, gitu ya. Karena iya. yang ini Itu ibaratnya sudah selesai nih. iya, iya, Kemudian betul. setelah itu di mana lagi gitu Iya. ya saya kira. Nah, memang ukuran-ukuran yang sekarang digunakan sebagai tolok ukur untuk mendapatkan tunjangan kinerja itu lebih ke pelaksanaan reformasi birokrasi dalam konteks yang awal tadi, Iya, betul. 8 gitu. area perubahan itu kan. Perubahan itu. Iya. Walaupun memang kemudian bidang-bidang apa saja yang harus dipenuhi, memang itu secara general bisa dilakukan. Iya. Tapi saya bisa memahami bahwa melakukan bidang tertentu di DPR mungkin jauh lebih sulit Iya, dibandingkan dengan persis. kementerian lain. Saya Iya. kira memang betul itu, Pak. Dan terbukti Pak Toto ya pada saat di situ kan Pak Toto bekerja di internal audit di DPR berhasil mewujudkan wilayah zona bersih Iya. integritas ya Zona Pak. integritas. BPK sudah Pak ya? BPK sudah. WPPM? BPPM belum. Oke. Iya. Bisa cerita tentang itu Pak, Iya. bagaimana meraih BPK Pak ya waktu itu? Iya, betul. Jadi memang kita mencanangkan zona integritas itu sudah lama barangkali ya, tahun 2000, mungkin 2006, 2007 Pak, Iya. di awal-awal reformasi. Iya, Dan betul. saya ingat waktu itu karena kami waktu itu yang menghandle kegiatan itu, kita mengundang waktu itu ketua DPR masih Pak Setnov, kemudian Kementerian PAN-RB masih Pak Yudi Krisnandi, kemudian KPK waktu itu masih PLT ya, saya masih ingat Pak Taufik Ruki ya. Kemudian setelah Pak Samad ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Kemudian Ombudsman dan ketua BPK Pak Ari Asar waktu itu. Oh iya. Jadi tanda tangan semua Pak. Nah, seiring dengan itu kemudian arahan Kementerian PAN-RB kan harus ada nih unit zona integritas. Karena core bisnisnya di DPR itu adalah persidangan, maka yang diajukan sebaiknya di persidangan gitu, melayani persidangan. Iya. Nah, oleh karena itulah kami mengajukan waktu itu membangun untuk di Biro Persidangan. Tapi saya kira dinamikanya sangat luar biasa Pak ya. Artinya ini memang betul-betul butuh komitmen yang tinggi dari pimpinan. Ini bukan sekedar istilahnya ecek-ecek ya. Ini harus memang sungguh-sungguh serius karena menciptakan WBK ini betul-betul harus implementatif gitu ya. Tidak hanya sekedar dokumentatif. Iya, gitu. betul. Tapi harus menjiwai betul dan menjadi culture kita gitu kan. Karena harus dicek dan disurvei di lapangan kan Pak? Persis. Kita memang sudah akhirnya kita berhasil, tapi kerja ekstra keras Pak. Betul. Jadi kerja ekstra keras dari teman-teman di inspektorat untuk mendampingi, kemudian juga memandu bagaimana mengisi di LKE, kemudian kita adakan bimbingan teknis, kemudian sosialisasi, apa sih yang harus dilakukan gitu. Bahkan kadang-kadang merasa teman-teman mengeluhkan Pak, sebetulnya yang punya kepentingan kita atau mereka sih gitu. Kadang-kadang seolah-olah kok yang punya kepentingan kita gitu loh. Nah, sekarang sudah mendapatkan 4 Pak. Alhamdulillah kita 4 unit kerja sudah mendapatkan predikat BBK. Nah, ini kita manage. Bahkan ketika mendapatkan predikat itu Pak, itu kan hanya dikasih 1 piagam dan 1 pin Pak. Nah, itu kami inisiatif Pak. Kita duplikasi. Jadi seluruh unit kerja SDM-nya berapa? Kita kasih pin semua. Gitu. Sehingga di situ nanti terbentuk motivasi, ada kebanggaan Pak, ada kebanggaan, ownership gitu. Ya betul ada kebanggaan. Kemudian kita minta setiap hari Rabu dipasang ya, karena di hari Rabu itu kami selalu mengadakan rapat koordinasi reformasi birokrasi, gitu, di Rabuan gitu istilahnya. Ya paling tidak minimal dipasang gitu. Nah ini kami tugasnya ya mengawal, memanage, kemudian pada akhirnya kita
sebagai TPI kan, tim penilai internal gitu. Mhm, mhm. Dan menjadi IKU Pak yang kita berat. Jadi indikator kinerja utama kita ini kalau bisa meloloskan zona integritas. Hmm, Nah, hmm. setengah mati Pak. Iya, iyalah, iya. Setengah Bisa mati yang dipahami, Pak. ini Iya, mereka, iya, kita yang iya. menjadi indikator kan. Kita lihat beberapa kementerian, loh, di kementerian ternyata hanya yang sampai mengusulkan saja gitu. Lalu kalau kita kok diminta sampai lolos di Menpan gitu. Iya, iya, Nah iya. ini perlu, saya kira perlu komitmen dari pimpinan, kemudian juga memandang bahwa WBK itu bukan hanya sekedar di atas kertas, itu memang harus mengubah mindset dan culture set. Culture, iya, betul. Culture itu harus menjadi culture. Betul, Gitu. betul, betul. Saya kira saya punya pengalaman pada saat saya memimpin Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kantornya kan di seluruh Indonesia, Iya. Pak. Dan Pak Toto benar bahwa yang harus dilakukan adalah merubah culture, Iya. karena itu sesuatu yang tadinya biasa Iya. dilakukan. Tapi ternyata karena komplain terhadap aturan tertentu, sesuatu yang biasa itu kan menjadi tidak boleh, Iya. gitu Iya. kan Pak ya. Jadi itu luar biasa. Saya kira sebuah pekerjaan yang tidak mudah itu mengajak rekan-rekan sekerja Pak Toto di sana ya untuk betul-betul comply terhadap aturan, dan itu tidak saja menyediakan dokumentasi bukti kan Pak, Iya. tapi kemudian kan ada surveinya gitu. Verifikasi, survei. Ada verifikasi dan surveinya. Saya kira luar biasa, dan ini saya kira perlu mendapat apresiasi nih Pak. Terima kasih. Ya, dalam situasi lingkungan yang seperti itu, kemudian beberapa unit penting di Sekretariat DPR gitu bisa mendapatkan predikat WBK. Dan kalau kembali ke masalah-masalah yang berkaitan dengan internal audit tadi ya Pak Toto ya, Pak Toto kan akhirnya harus belajar dan berusaha mendapatkan sertifikasi khusus di bidang audit kan Pak ya. Dan ini saya kira bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan itu. Dan pada saat itu masalahnya kan Pak Toto sudah jadi pejabat kan. Betul. Nah gimana ini ceritanya? Iya. Pejabat disuruh sekolah untuk dapat sertifikasi ini Pak. Ya betul Pak Marwanto. Jadi saya sebetulnya soal pendidikan itu memang concern Pak. Dan saya senang gitu ya. Pertama ketika beberapa teman euforia pendidikan S3. Saya pernah juga ikut tes S3 meskipun akhirnya gagal Pak. Gagal diwawancara karena saya mungkin agak kurang ajar Pak ya. Karena saya ngambilnya di politik. Pikiran saya karena di lembaga politik gitu. Tapi mindset ekonomi saya nggak bisa hilang dari itu gitu. Iya. Itu artinya nggak ada. Tapi kemudian oke, kalau gitu, dan saya melihat juga sebetulnya gelar untuk apa sih gitu kan. Kalau itu bisa kita implementasikan akan lebih baik gitu. Oleh karena itu, karena memang pada saat itu saya di inspektorat, maka saya berupaya Pak untuk ikut, dan modal utamanya Pak tidak boleh malu Pak. Tidak boleh malu, karena memang faktanya ketika di kelas ternyata saya yang pejabat sendiri Pak. Iya. Pejabat sendiri, kemudian juga yang barangkali paling tua sendiri gitu. Tapi itu tidak menghalangi untuk kemajuan gitu. Saya sebetulnya Pak sebelum KIA itu sudah menempuh KIA, jadi Qualified Internal Auditor ya. Itu yang umum. Saya sudah ini, tapi beberapa memang saya belum lulus. Kemudian ada program KIA, Qualified Government Internal Audit. Khusus government. Khusus government. Kenapa saya ngambil itu? Karena di sana ada kurikulum terkait dengan reformasi birokrasi. Nah inilah yang tepat nih, sehingga saya belajar tidak dari hanya peraturan Kemenpan saja, tetapi ada
mungkin best practices yang dilakukan di kementerian lembaga melalui pendidikan itu, Pak. Iya, iya, Nah, iya, iya. tapi mudahnya itu tadi, Pak, memang ada keinginan yang kuat dan tidak malu, Pak. Iya, iya. Itu. Saya kira ini menjadi inspirasi generasi muda dan kita yang tua-tua ini, Pak. Karena biasanya kalau mau mengembangkan diri, kadang-kadang ada sebuah batasan. Yang membuat batasan itu kita sendiri Iya, kadang-kadang. persis. Maksud saya mau sekolah Mm-mm, lagi gitu. mm-mm. Maksud saya harus belajar sama-sama anak-anak Iya, yang masih muda gitu. Jadi iya, saya kira ini eh, bahwa mengembangkan diri tidak kenal umur, tidak betul, kenal tempat, betul. tidak kenal jabatan ya Yes, Pak ya. iya. Karena yang akan dicari adalah ilmu Ilmunya, iya. untuk membuat kita menjadi lebih expert di bidangnya Yes, Pak. iya. Luar biasa ini Pak. Dan kalau kita melihat edukasi Pak Toto itu kan dari jenjang pendidikan dinas Iya, itu saya lihat ada Sepala, Sepadia, iya, kemudian ada Diklat PIM, iya. 9, dan Diklat PIM 1 ya Pak ya, 2 Satu, dan 1. iya, Saya kira ini dalam konteks ini kelihatan kalau Pak Toto melihat bahwa pengalaman pembelajaran formal itu menjadi penting ya Pak ya. iya. Iya, iya. Dan apa Pak, ada sebuah pengalaman yang kemudian menggiring Bapak, nampaknya memang pendidikan itu menjadi penting meskipun Pak Toto sudah jadi pejabat waktu itu. Iya. Pertama saya kira keteraturan komple ya, ketaatan terhadap Ketaatan, aturan ya. ya. Itu sebisa mungkin saya akan ikuti gitu Mhm, ya. mhm. Yang kedua terkait dengan pendidikan tadi, Pak. Itu saya merasa penting karena di sana itu ilmu itulah sebetulnya banyak. Dan tidak hanya ilmu, Pak. Betul, betul. Tapi sekali lagi itu networking dengan teman-teman di luar kita. Iya, iya. Gitu. Bahkan kalau saya kadang-kadang diundang di tempat tertentu, kadang-kadang saya memilih di meja dengan orang-orang yang belum saya kenal sebelumnya. Supaya saya mendapatkan kawan baru. Networking baru Networking ya Pak. baru. Itu jarang-jarang Pak yang Iya, seperti itu Pak. saya Itu. justru kesadaran itu timbul setelah seusia-usia saya, Pak. Iya, iya, iya. Saya nggak boleh lagi nih dengan teman-teman yang hanya kenal dengan teman saya kemudian ngobrol sendiri, kita nggak punya teman lain lagi. Iya, iya, betul. Tapi justru di situ. Nah, tadi diklat-diklat PIM dan sebagainya tadi itu memang selain ilmu pengetahuan juga networking itu Pak yang menjadi Betul, penting. jadi membangun networking Membangun dari networking. berbagai occasion Pak ya, kejadian-kejadian dan termasuk di dalamnya di bidang peningkatan kompetensi training ya Persis. Pak ya. Iya. Terima kasih Pak, luar biasa Pak. Saya kira ini pengalaman Pak Toto ini bisa mendatangkan inspirasi yang cukup kuat Amin. bagi generasi muda. Nah, Pak Toto, kalau kemudian kita melihat sekarang ini generasi kan mulai berganti ya Pak ya. Iya. Gitu. Saya yang tua mulai pensiun struktural. Pak Toto yang relatif lebih muda dari saya, kemudian juga nanti akan menghadapi masa pensiun. Apakah ada message Pak terhadap anak-anak muda ini menghadapi situasi perkembangan yang sangat dinamis sekarang ini, bagaimana kita anak-anak muda itu bisa membangun pengembangan diri supaya bisa menjadi dan mendapatkan posisi terhormat di dalam pekerjaan mereka? Iya, tentu memang dunianya sudah berbeda barangkali ya Pak ya. Ya, Pak. Kita memang agak susah memahami dunia mereka dan mereka juga mungkin juga sudah dunianya sudah lewat dunia terhadap yang senior itu. Tetapi satu hal yang mungkin masih relevan untuk anak-anak muda itu ketika memang kembali ke culture Pak, saya bilang. Jadi culture. Jadi bagaimana membangun culture dalam organisasi itu terkait dengan hal-hal yang misalnya disiplin, kemudian taat aturan, kemudian juga respect Pak. Respect itu tidak hanya ditujukan kepada atasan atau yang lebih tua,
tetapi respect terhadap sesamanya. Hmm, Nah, hmm. sehingga anak-anak ini bisa membangun teamwork dan kolaborasi di dalam setiap tugas pekerjaannya, Pak. Oh iya, iya, Itu iya. kolaborasi intinya adalah untuk membangun bagaimana menciptakan goal itu, Pak. Hmm, Itu. hmm, hmm. Luar biasa, Pak Toto. Terima kasih sekali, Pak Toto. Ini banyak sekali yang menjadi sharing informasi dan tacit knowledge dari seorang yang berpengalaman di beberapa jabatan penting di Sekretariat DPR. Kemudian saat terakhir Bapak menjadi inspektur utama yang saya kira menjadi internal audit yang stakeholdernya sangat berbeda Pak ya, dengan kementerian lembaga. Terima kasih sekali Pak Toto atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lagi. Amin. Siap. Baik. Ya. Demikian sobat bincang-bincang saya dengan tamu kita, tamu istimewa kita, Pak Setianto Nugroho, yang sangat berpengalaman di bidang pengelolaan birokrasi di lingkungan legislatif, yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Anda para generasi muda. Banyak sekali poin-poin penting yang tadi disampaikan sebagai tacit knowledge beliau. Nampaknya disiplin, kerja keras, melakukan pendidikan yang terus-menerus secara dinamis, itu menjadi bagian kunci sukses beliau. Satu hal yang jangan dilupakan adalah bahwa Anda sebagai generasi muda juga tetap harus concern terhadap bagaimana mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai culture, saling menghormati, bukan saja kepada pimpinan, tetapi juga sesama peer Anda, sehingga ini bisa menimbulkan sinergi, menimbulkan kekuatan yang akan pada saatnya nanti membantu Anda di bidang masing-masing. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa. The Maestro Media, para maestro berbagi info.